Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Alutfatul Latifah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2022. Kali ini, di video ini, saya bakal menjelaskan 3 analisis teori komunikasi, yaitu semiotika, naratif, dan kultur studies. Selamat menyaksikan. Yang pertama, teori semiotika. Asal kata semiotika itu semion, yaitu bahasa Yunani yang berarti tanda atau shape. Semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan sebagainya. Kemudian, teori semiotika ini juga termasuk teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Posisi teori semiotika itu sendiri yaitu sebagai pendekatan teoritis yang berorientasi pada kode sistem, pesan, tanda-tanda, dan maknanya, tanpa mengabaikan konteks serta pihak pembaca. Ada 3 tokoh teori semiotika. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure, ini lebih cenderung ke linguistik, di sini ada penanda dan petanda. Karl Sanders Peirce, di sini cenderung ke semiotika, logika, dan filsafat. Yang ketiga ada Roland Barthes, cenderung ke mitos dan kultus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 tokoh teori tersebut satu persatu dengan jelas. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini membahas semiologi di mana ilmu mengenai tanda dan penggunanya dalam masyarakat kajian struktural. Ada 5 makna tanda menurut Ferdinand de Saussure. Yang pertama, segala sesuatu yang bermakna, hubungan antara konkret dan abstrak, hubungan antara form dan makna, hubungan antara imaji suara dan konsep, serta hubungan arbitrer maupun motiver. Di dalam Saussure terdapat petanda dan penanda yang tidak bisa dipinjamkan, di mana penanda tadi tidak berarti tanpa adanya petanda, dan sebaliknya. Jadi antara petanda dan penanda itu memang saling berhubungan gitu. Contohnya gini, kucing. Kucing itu sebagai apa? Penandanya dalam makna kucing itu apa? Kalau misalnya teman-teman mengatakan makna kucing itu adalah hewan, mungkin ada beberapa pendekatan lain yang mengatakan bahwa kucing itu memiliki mitos tersendiri. Contoh misalnya gini, ada yang mengatakan kendaraan yang kita pakai itu menubruk kucing, menubruk kucing, dan kucing itu mati, maka kita akan mendapatkan kesialan di kemudian harinya. Contoh realitanya gini deh. Jadi saya pernah melihat bapak-bapak mengendarai mobil. Nah, saat mengendarai itu, mobilnya menubruk kucing. Keesokan harinya, bapak-bapak itu menjual mobilnya. Karena apa? Karena bapak percaya bahwasanya mobil yang dia kendarain menubruk kucing tadi, dia akan mendapatkan kesialan di kemudian harinya. Makanya dia jual supaya menjauhkan kesialan itu dari dirinya. Yang kedua, Charles Sanders Peirce. Nah, menurut Peirce, semiotika itu adalah ilmu yang memadukan entitas yang disebut sebagai representainment dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Nah, semiotika Peirce ini juga dikenal dengan konsep triadik atau trikotomi. Di sini ada segitiga makna. Yang pertama ada representainment, interpretan, kemudian objek. Sebuah tanda atau representainment adalah sesuatu bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan dari tanda yang pertama, dan gilirannya mengacu pada objek. Dengan demikian, sebuah tanda atau representainment memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Nah, proses inilah yang disebut sebagai signifikansi. Di sini ada 3, icon, indeks, dan simbol. Icons adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa dengan acuannya. Contoh misalnya gini,
suara ayam di Indonesia itu tulisannya kukuruyuk, tapi kalau tulisan di Inggrisnya itu kayak kukul deduduk. Jadi di sini kita udah lihat ya, beda negara aja sudah beda penyebutannya, penulisannya gitu. Jadi kayak beda budaya udah beda semuanya gitu. Yang kedua ada indeks, tanda yang mempunyai keterkaitan peristiwa dan ekstensial sebab akibat. Contohnya gini, jejak telapak kaki merupakan indeks dan simbolnya seseorang yang lewat di situ. Jadi kayak jejak telapak kaki tadi merupakan indeksnya. Nah, simbolnya bahwasanya ada orang yang habis lewat dari sini karena ada jejak telapak kaki tadi gitu loh. Jadi kayak jejak telapak kaki tadi menandakan bahwasanya ada orang yang barusan lewat di sini tadi gitu. Yang terakhir ada simbol, yaitu tanda yang bersifat konvensional atau kesepakatan sosial. Contoh misalnya ada beberapa kultur di Indonesia yang ingin mengetahui anak itu sudah dewasa atau belum, maka anak itu wajib melompati batu. Ketika anak itu berhasil melewati batu atau melompati batu, maka anak itu bisa dinyatakan bahwasannya dia sudah dewasa. Yang ketiga, Roland Barthes. Roland Barthes ini memberikan sudut pandang mengenai denotasi dan konotasi. Denotasi sendiri itu merupakan bentuk fisiknya atau deskripsi dari sebuah objeknya. Nah, konotasinya adalah maknanya. Sama seperti Saussure, Barthes tertarik pada sudut pandang bahwa tanda memiliki makna ideologis dan budaya yang melekat maknanya. Nah, contohnya gini, denotasinya, sebuah pohon beringin lebat terletak di dekat persimpangan jalan beraspal gitu. Konotasinya, maknanya, wah, itu adalah sebuah pohon keramat karena pohonnya beringin, sudah tua, diletakkan di tengah-tengah jalan beraspal dan tidak ditebang supaya jalannya tetap halus gitu. Selanjutnya kita masuk ke teori naratif. Sebelumnya saya akan memberikan contoh seperti ini. Kalian pernah nggak sih beli barang karena keluarga, teman, atau siapapun yang kalian kenal, mereka bilang kalau barang itu bagus. Atau kalian sebelum membeli barang, kalian lihat testimoninya dulu gitu. Kalau testimoninya bagus, kalian langsung beli barang itu. Nah, maka saya ucapkan, kamu telah terjebak ke paradigma naratif. Jadi seperti itu. Penjelasannya, menurut Walter Fisher, manusia hidup dalam dua dunia, yaitu dunia rasional dan dunia paradigma naratif. Di mana di dunia yang rasional, manusia bertindak sebagai Homo sapiens atau makhluk yang menggunakan logika dan keteraturan-keteraturan yang rasional dan memandang dunia. Sementara dalam dunia paradigma naratif, manusia bertindak sebagai Homo narats atau makhluk yang melihat dunia berdasarkan narasi atau ceritanya. Nah, that's why, karena narasi atau cerita itu lekat banget sama kehidupan kita. Kita jadi bisa mengingat kejadian-kejadian di masa lalu kalau dikemas dalam bentuk cerita. Terus kita juga bisa menilai atau mengenal diri kita sendiri lewat cerita-cerita orang tentang kehidupan kita sehari-hari itu gimana sih gitu. Teori ini juga diperkuat dengan konsep ethos, logos, dan pathos yang digagas oleh Aristoteles, yang dimana cerita itu bisa memberikan kesan emosional yang dapat mempengaruhi manusia. Nah, terus ada pertanyaan nih, gimana sih teori naratif ini bekerja? Jadi teori ini bekerja ketika kita menceritakan cerita yang menggambarkan konsep atau ide yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Lalu, audiens kita itu akan merelate kepada apa yang ada dalam cerita tersebut gitu. Jadi kita ingin audiens kita itu untuk menemukan beberapa kesamaan antara dia dengan orang yang ada dalam cerita tersebut gitu. Nah, mengapa demikian? Karena semakin dengan banyak persamaan antara audiens dengan orang yang ada dalam cerita atau karakter orang yang ada dalam cerita, maka semakin mudah audiens kita itu untuk diyakinkan oleh cerita yang ingin kita sampaikan tersebut. Terus ada pertanyaan lagi nih, bagaimana proses terjadinya paradigma naratif?
Jadi proses terjadinya paradigma naratif itu ketika kita menceritakan ceritanya, lalu audiens kita itu lama-kelamaan akan merasakan bahwasanya dia dan orang dalam ceritanya itu ternyata memiliki banyak persamaan gitu. Lalu setelah itu di dalam ceritanya tersebut itu orang yang di dalam ceritanya mengalami sesuatu yang mewakili pandangan yang kita sampaikan kepada audiens kita. Dan pada saat itu juga kita berusaha membuat audiens kita itu merelate serelate mungkin dengan pandangan yang ingin kita sampaikan melalui cerita tersebut gitu. Nah, ketika itu semua sudah dilakukan dan audiens sudah berhasil terbujuk oleh cerita yang kita sampaikan, nantinya audiens kita tuh bakal berpikir gini, oh alah, iya ya, bener juga ya. Wah, ternyata pelajaran cerita ini sudah sampai sini ya. Kan gitu kan. Nah, ketika audiens sudah berhasil, sudah berpikir seperti itu, berarti paradigma naratifnya sukses dilakukan, gitu. Terus ada pernyataan, narasi itu lebih dari sekedar cerita. Nah, menurut Visser, narasi itu menjadi aksi simbol yang memiliki urutan dan arti bagi mereka yang hidup dan bagaimana cara mereka menciptakan dan mengimplementasikannya. Lalu ada rasionalitas. Naratif sebuah metode untuk membantu mana hal yang kita bisa percaya dan mana yang tidak gitu. Lalu rasionalitasnya, naratif memiliki definisi yaitu coherent dan fidelity. Coherent sendiri itu merupakan sebuah standar untuk menilai rasional sebuah cerita dan nanti akhirnya menentukan apakah seseorang itu bisa menerima cerita tersebut atau bahkan menolaknya karena dianggapnya itu tidak masuk akal gitu loh. Nah, di sini ada 3 spesifik coherence, yaitu coherence struktural. Bagaimana sebuah cerita memiliki alur yang bagus. Misalnya, plotnya yang jelek lalu cerita tersebut tidak memiliki kesambungan antara bagian yang bagus. Maka dinilai narasi tersebut kekurangan struktural coherence. Yang kedua, coherence material. Bagaimana coherence atau cerita dengan cerita lainnya berhubungan gitu. Misalnya cerita lain justru merusak cerita yang asli, maka dinilai narasi tersebut kehilangan material coherence-nya. Yang terakhir, coherence karakterologis. Bagaimana kepercayaan kita terhadap sebuah karakter dalam sebuah narasi. Lalu ada yang namanya fidelity, yaitu menjelaskan sejauh mana narasi tersebut sesuai dengan pengalaman apa yang pernah diamati oleh para pendengar maupun pembacanya. Contoh misalnya gini, oh iya itu aku pernah ngalamin kayak gitu tuh. Ceritanya relate banget sama banget sama cerita aku gitu. Itu contohnya. Selanjutnya yang terakhir, teori kultur studies. Nah, teori ini adalah teori penutup dari presentasi kita kali ini. Asal mula kultur studies. Nama kultur studies berasal dari Center for Contemporary Cultural Studies atau C3S di Universitas Birmingham, Inggris. C3S ini berdiri pada tahun 1964 dan di tahun 1972 mulai menerbitkan edisi perdana Working Papers in Culture Studies. Nah, karya-karya terbitan C3S inilah yang kemudian mengukuhkan kajian budaya sebagai arus pemikiran tersendiri gitu. Pengenalan teorinya. Culture Studies adalah teori dari level komunikasi massa yang menyebarluaskan informasi budaya. Teori ini berasal dari neo-Marxis. Nah, kunci dari culture studies sendiri adalah membongkar praktik kekuasaan, membongkar hegemoni ideologi dan wacana tertentu gitu. Asumsi. Di sini ada 2 asumsi. Yang pertama berkaitan dengan pemikiran budaya, yaitu berbagai bentuk pemahaman di dalam sebuah masyarakat yang membantu orang menginterpretasikan realita mereka gitu. Yang kedua, berkaitan dengan manusia sebagai bagian dari hierarki sosial yang kuat. Nah, kekuasaan adalah sesuatu yang diinginkan kelompok bawah maksudnya, tetapi tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu, seringkali terjadi pergulatan untuk merebut kekuasaan. Namun, hasil pemenangannya adalah orang yang berada di puncak sosial gitu. Terus
ada karakter dari culture studies. Yang pertama itu ada mengkaji pokok persoalan atau fenomena sosial dari sudut praktek, kebudayaan, dan hubungan dengan kekuasaan. Yang kedua, memahami dan menganalisis konteks sosial politik, tempat budaya mengejawantahkan dirinya. Yang ketiga, yang ketiga bersifat pragmatis, yaitu intelektual atau akademis, kritis maupun politis. Yang keempat, membongkar pengotakan, pengetahuan, dan mengupayakan pengetahuan yang bersifat inklusif. Dan yang terakhir, memiliki komitmen bagi rekonstruksi sosial dengan melibatkan diri dalam aktivitas politik, berusaha memahami dan mengubah struktur dominasi di mana-mana. Selanjutnya ada hegemoni. Di sini ada dua hegemoni tandingan, yaitu masyarakat sadar dan membuat praktik untuk menentang dominasi. Yang ketiga, hegemoni media massa, yaitu media melakukan hegemoni pada masyarakat agar diikuti gitu. Pengkodean oleh halayak itu ada decoding dan encoding. Terus tiga sudut pandang posisi pengkodean yaitu ada tiga, posisi dominan hegemonis, posisi ternegosiasi, posisi halayak. Contoh kasusnya gini, saya ambil kemajuan teknologi di negara kita sendiri deh, nggak jauh-jauh. Kemajuan teknologi signal TV sekarang ini lebih banyak memakai parabola dibandingkan antena TV yang biasa gitu. Nah, jadi masyarakat yang menengah ke atas akan mengalami hegemoni, yaitu karena pengaruh budaya dari media tadi gitu. Sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah bakal kurang terpengaruh dengan budaya tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari teori culture studies ini adalah pesan media dalam menancapkan sebuah ideologi yang tanpa sadar disampaikan oleh media kepada audiensnya gitu. Dan peran media bisa menjadi baik atau buruk kepada negara atau bangsa itu sendiri. Dan media itu menjadi baik atau buruk tergantung di mana mereka memihak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.